sebagai jaksa ya, gue bilang ya, gue ngelihatnya miris sekali ngelihatnya. Masa seorang jaksa tuh harusnya yang elegan, yang gimana malah kayak menye begitu. Terus rekam apa coba? Lu jaksa apa wartawan? Hah? Media apa wartawan lu? Gua tunjuk sama Lucinta Luna tadi dia. Emang tuh siapa sih mukanya, buka dong. Apa maskernya gua cakar pakai gue yang panjang ini. Saya sangat mendukung laporan Nikita Mirzani kepada KPK. Itu sangat jelas sekali. Jalannya sidang Nikita Mirzani itu tidak ada keadilan, dan itu hanya menyudutkan kepada terdakwa. Dan di situ jelas ada tindak suap dan tidak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Sehingga siapapun pelakunya itu jangan pandang bulu. Silakan. Semoga KPK tetap berkonsekuensi secara cepat dan tegas akan menangkap para oknum penegak hukum yang tidak amanah itu. Terima kasih. Saya itu senang sama Nikita Mirzani. Kenapa? Karena Nikita Mirzani, saya itu jadi melek. Oh, skincare tuh kayak begini. Oh, skincare-nya si A itu nggak bagus. Oh, skincare-nya si B itu ada kandungan merkuri. Oh, akhirnya saya jadi melek terkait skincare gitu. Ya, saya sendiri nggak pakai skincare. Tapi ya sisi positifnya Nikita Mirzani itu kita jadi tahu lah, jadi melek terkait skincare begitu. Itu sih saya, kalau hakim tidur laporkan aja kak, itu nggak jelas, itu oknum hakimnya itu nggak jelas kalau tidur. Ya menodai tempat orang untuk mencari kepastian dan keadilan hukum gitu ya. Sudah saya sampaikan bahwa pada umumnya pada saat kita mendokumentasikan itu harus meminta izin begitu ya. Kalau tidak tentu jaksa tersebut atau seseorang tersebut, barang siapa atau setiap orang tersebut bisa dilaporkan. Misalkan Nikita Mirzani nggak terima nih, bisa melaporkan, silakan, nggak apa-apa. Sudah pada tahu belum ini melaporkan oknum jaksanya itu ke KPK? Sudah pada tahu belum? Sudah pada tahu belum? Sering bikin gaduh hingga ricuh, pengunjung dilarang masuk ke persidangan Nikita Mirzani. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Sempat ada kericuan di pintu utama gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pengunjung tidak diizinkan masuk ke ruang sidang perkara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Tidak hanya pengunjung, wartawan juga tidak diizinkan masuk meliput ke dalam ruang persidangan itu. Tak jarang pengunjung beradu mulut dengan petugas pengadilan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kalau bingung kalian artinya apa, tanyalah kawanku ini, si Erika ini. Kawanku SMU ini dulu, di RK Bintang Timur Rantau Prapat. Orang Bagan Batu dia. Nggak ikhlas sekali loh. Makin bebas nanti para overclaimer ini, ya kan? Karena nggak ada lagi yang vokal kayak Kak Niki. Tolonglah JPU, bebaskan Niki, gitu ya kan? Karena dia yang vokal, yang ditakutin sama orang-orang overclaimer itu ya. Contohnya ya seperti kayak Kak Niki ini, kalau dia udah terkurung, mau gimana dia menyurah? Gimana kita korban-korban ini, Pak JPU, please? Gimana kita ini? Apa kau mau kualitas brand lokal kita itu menurun ke bawah dan kita masih pakai brand-brand luar kayak Korea dan lain-lainnya gitu? Enggak kan? Itu loh Pak JPU, disupport kalau ada yang kritikus terhadap brand-brand lokal untuk menjadi lebih baik. Why not? Contohnya Kak Niki, Dokti, Dr. Oki, Dr. Richard Lee yang dulu dengan krim abal-abal tapi sekarang udah hilang ya. Terus kau gimana? Katanya sudah sertifikat Kemenkes, sudah BPOM, tapi BPOM sudah ngerilisin tidak ada. Gimana kita ini para korbannya JPU? Sedihnya. Baca, toho do nedok kodong ngakokan, bereng mane. JPU
Di sisi lain, pengadilan lalu menyediakan layar televisi plasma dilengkapi pengeras suara di area parkirnya. Sidang menghadirkan 3 saksi, salah satunya Dr. Samira atau Doktif. Sebelumnya sidang perkara Nikita Mirzani ini sering gaduh dan berakhir ricuh. Para pengunjung sidang sering berteriak menyuhuti pernyataan jaksa penuntut umum. Nikita Mirzani duduk sebagai terdakwa setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya sejak 4 Maret tahun 2025. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Salam waras. Kemarin dalam sidang terhadap Nikita Mirzani tanggal 7 Agustus 2025, jaksa JPU ini menghadirkan saksi yaitu Doktif ya. Nah, Doktif ini diajukan oleh jaksa untuk membuktikan adanya pemerasan terhadap Reza Gladys. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada bukti chatan WA komunikasi antara Nikita Mirzani dan Doktif ini yang menyatakan bahwa sebelum mereka menyerang si Reza Gladys ini, mereka sudah mengkondisikan terlebih dahulu karena Nikita Mirzani ini meminta untuk diselidiki bagaimana produk dari Reza Gladys. Kemudian mereka ini secara kolaborasi itu ingin menyerang Reza Gladys, dan dibuktikan juga dengan adanya pernyataan dari Reza Gladys bahwa Doktif ini ada meminta uang sebesar berapa? 20 miliar apa 20 miliar yang dalam bentuk dolar Singapura. Nah, ini kan membuktikan bahwa adanya upaya terlebih dahulu untuk menekan Reza Gladys ini. Jadi adanya penekanan seperti kayak gitu. Nah, lebih parahnya lagi juga di dalam persidangan tersebut, dengan arogannya si Nikita Mirzani ini menyatakan berbuat suatu yang melawan hukum lah kalau saya bilang kalau di dalam persidangan itu. Dengan ringannya dia menghina JPU ini dengan kata-kata yang seperti biasa dia lakukan. Nih, kalau nggak percaya lihat dulu videonya ya. Nah, sudah lihat kan videonya? Jadi kelakuan dari Nikita Mirzani ini baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan masih tetap tidak merubah dia. Dengan mudahnya dia mengatakan orang, dengan gampangnya dia menghina seseorang. Apalagi ini di muka sidang dengan menyatakan dengan lantang bahwa berat badan, dia di body shaming lah buat si jaksa ini, dia dihina. Jadi ya kalau saya bilang ini sangat memberatkan bagi Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani tidak dapat membela dirinya. Yang terakhir, jaksa penuntut umum juga menyerahkan dokumen resmi terkait penolakan pemeriksaan oleh Nikita Mirzani. Kami menyertakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan penurunan medis yang ditandatangani oleh terdakwa yang mulia, pangkasnya. Sebelumnya, majelis hakim telah mengeluarkan penetapan untuk membawa Nikita Mirzani ke rumah sakit setelah mendengar keluhan kesehatannya. Memberikan izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit Adiaksa pada hari Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 dan selesai berobat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu, kata Hakim Ketua di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.